Matanya Panda terbuka lebar dan kayaknya dia nggak bisa napas deh. Nanti gini mas. Iya. Kayak Iya ya, aku bisa bayangin. Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy yang Horor. tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial zona horor kali ini kita akan membahas tentang creepypasta lagi, yaitu Lost Episode lagi. Nah kemarin kan kita udah ngebahas Lost Episode atau episode yang hilang dari kartun The Loud House yang judulnya adalah The Plague atau wabah. Nah di sini kita akan membahas Another Lost Episode dari kartun juga, yang mana ini juga banyak di request oleh kalian. Kayaknya kartun ini populer ya. Iya. Aku pernah lihat tapi nggak terlalu ngeh gitu. Kayaknya pernah lihat tapi kalau nggak salah di buku tulis. Pokoknya di benda-benda gitu lah, yang untuk anak-anak atau nggak di tas-tas gitu. Pernah lihat? Oh pokoknya. iya, stiker juga ada. Iya, tapi sama seperti The Loud House, kita belum pernah nonton sama sekali kartun yang satu ini. Dan entahlah apakah kartun ini juga ditayangin di TV Indonesia, kita juga nggak tahu. Bagi kalian yang tahu bisa komen di bawah. Ditayangin di TV apa, setiap hari apa, terus jam berapa? Kita penasaran. Kan di YouTube ada banget. Pasti kita cuma pengen lihat jam tayangnya di TV itu jam berapa. Kok kita nggak tahu gitu? Ya gimana bang? Katanya nggak pernah nonton TV. TV aja juga nggak boleh kan? Kamu kan bilang gitu. Apa sih kartunnya? Kartun itu adalah We Bare Bears. Bacanya gimana ya? Entahlah, bagi kalian yang tahu gimana cara bacanya, tulis di bawah. Oke, langsung aja daripada kita banyak cincang, kita memasuki ke Lost episode-nya We Bare Bears. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. We Bare Bears, We Bare Bears. Nah, animasi ini merupakan sitkom Amerika Serikat yang mana dibuat oleh Daniel Chong. Acara ini ditayangkan perdana di Cartoon Network yang mengisahkan 3 beruang bersaudara yang namanya adalah Grizzly, Panda, dan juga Ice Bear. Dan masing-masing dari 3 tokoh karakter itu tadi diisi suaranya oleh Mas Eric Edelstein, Mas Bobby Moynihan, dan juga Demetri Martin. Usut punya usut, kartun ini menceritakan tentang 3 beruang yang mereka ini beradaptasi dengan dunia manusia, menyesuaikan diri dengan manusia di wilayah Teluk San Francisco, Amerika Serikat. Usut punya usut, acara kartun ini dibuat berdasarkan dari komik dari Chong dan judulnya adalah Three Bare Bears. Episode pilotnya ditayangkan perdana pada saat Festival Animasi Amsterdam KLIK dan menang dalam kategori Young Amsterdam Audience. Serial We Bare Bears ditayangkan perdana pada tanggal 27 Juli 2015. Langsung aja kita masuk ke creepypastanya atau Lost episode dari We Bare Bears. Di sini judulnya The Real We Bare Bears. We Bare Bears yang nyata, yang sesungguhnya. Enggak kartun gitu, asli gitu. Siapa sih yang nggak kenal We Bare Bears? Pasti kalian semua tahu kartun yang satu ini. Seperti yang kita bilang tadi, ini merupakan acara animasi pada tahun 2015 yang menceritakan kisah 3 bersaudara beruang yang mencoba menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan manusia. Nah, di sini ada seorang cowok yang mengalami kejadian mengerikan, menakutkan saat menonton episode We Bare Bears. Ini ngomongnya We Bare Bears susah guys, jadi kita singkat aja ya. Saat itu kartun beruang ini sedang memasuki musim kedua dan musim ketiga. Si pembuat animasi tersebut yaitu Mas Daniel mulai membuat animasinya dengan gaya yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu dengan pengisi suaranya beda. Nah tadi disebutkan mas itu sama mas itu, lupa, tapi ini beda. Nah balik lagi sebelum si cowok ini menonton We Bare Bears, sebelumnya di hari ulang tahunnya dia ini
ini si cowok ini dikasih hadiah VHS oleh sepupunya. VHS itu kayak kaset tapi zaman dulu gitu. Kalian yang anak-anak sekarang mungkin nggak tahu ya. Kalau kita tahu, kita kan anak-anak generasi dulu jadi tahu. VHS-nya tampak kotor dan kayak nggak terawat. Lalu si cowok ini mencoba memutar VHS itu di kamarnya. Tetapi setelah si cowok ini mencoba memutar kaset itu, yang muncul itu hanyalah layar statis, nggak ada apa-apa. Loh kok gini? Terus nggak lama setelah itu layarnya ngeblank jadi hitam. Merasa ada yang aneh, kemudian si cowok ini mencoba memutar kaset itu di ruang tamu dan akhirnya berhasil. Work. Setelah layarnya menyala, kemudian muncullah intro kartun We Bare Bears. Tapi di sini sangat-sangat aneh. It's kind of weird. Biasanya yang menyanyikan lagu tema di kartun We Bare Bears ini suaranya lembut, halus, dan enak didengar. Tapi kok ini beda, nggak seperti biasanya. Jangan-jangan suaranya di sini lain. Orang yang menyanyi seperti kayak sedang flu dan kayak di kondisi yang kurang baik gitu loh badannya. Gimana ya, aku nggak bisa bayangin. Masuk angin terus nyanyi. Serem-serem. Usut punya usut, Grace, Panda, dan juga Ice Bear juga nggak terdengar lebih baik. Di sini Grace berbicara dengan suara yang monoton. Sini do. Nggak ada nadanya gitu. Iya, kayak mumun itu loh. Bang, bukain tali pocong. Iya bang, gitu-gitu loh. Kita syuting ini malam Jumat loh. Tapi di sini bukan kayak setan ya, tapi seperti kakek-kakek yang sedang sakit. Wah, lebih serem dari itu. Dan juga Panda ini berbicara dengan suara yang kayak ngempet nangis gitu loh. Tau nggak? Mau nangis tapi gitu-gitu. Nahan nangis lah pokoknya, seperti terteguk-teguk gitu. Ice Bear berbicara seperti Grace tapi di sini nadanya agak rendah. Kemudian episodenya beralih ke Panda yang sedang tidur. Selang beberapa saat, layarnya berubah menjadi putih, lalu memudar dan menampilkan Panda yang sedang menonton film. Dan di bagian ini kayaknya nggak nyata. Panda ini seolah-olah sedang bermimpi. Iya bener ya, tadi tidur kok tiba-tiba nonton film. Nah, di sini terlihat Panda ini sedang menonton film random, film yang nggak jelas itu film apa. Tiba-tiba Panda berdiri dari tempat duduknya dan kemudian keluar dari titar bioskop. Bahkan sebelum filmnya berakhir, filmnya yang dia tonton belum selesai tapi dia udah beranjak, kayak udah bosen gitu. Dia keluar. Bahkan Panda nggak berbicara kepada siapapun saat dia keluar. Diem aja. Panda hanya menatap kosong ke lantai. Menunduk gitu ya. Nggak lama setelah itu dia berkata, "Di mana mobilku?" Berarti dia udah keluar. Kemudian kameranya beralih ke tempat parkir. Di sana ada Grace dan Ice Bear yang kayaknya mereka ini sedang terengah-engah. Kekeselan. Iya, kecapean, kayak kecapean gitu. Mereka terlihat seperti kayak mau mati, kehabisan napas, gregepen. Tiba-tiba Panda ini berlari dan memanjat pundaknya Grace dan bilang, "Maju terus, coblos." Atau mungkin Grace ini dianggap mobil. Aduh. Entah ya, tapi kayaknya iya ya. Ice Bear mulai berjalan dengan susah payah di jalan dengan Grace. Dan Panda ini masih ya di posisinya kayak tadi, di sini di punggungnya si Grace. Ya berarti emang dijadikan kendaraannya no. Iya. Kemudian mereka bertiga berhenti di sebuah jembatan dan mulai melompat bersama-sama ke sungai. Grace, Ice Bear, dan Panda. Kayak adegan. Seraya itu juga, Grace, Panda, dan Ice Bear menjerit ketakutan saat mereka jatuh ke air. Begitu mereka bertiga menyentuh air, Panda langsung terbangun dari tidurnya. Langsung kayak Kaget. Panda terbangun dari tempat tidurnya dan dia mulai berjalan ke dapur. Jam menunjukkan pukul 2.37 pagi, setengah 3 lebih. Kemudian terlihatlah Panda ini duduk di meja. Matanya Panda terbuka lebar dan kayaknya dia nggak bisa napas deh. Adegannya mulai menakutkan. Jangan dipraktekin tuh, serem. Akhirnya si Panda ini keluar rumah dan menuju ke sebuah gua. Panda naik ke atas gua itu dan tiba-tiba menjatuhkan diri begitu aja. Motifnya apa ini? Tiba-tiba gitu, gabut kali ya, nekat. Begitu si Panda terjatuh ke rumput, dia hanya mentolong gini, melotot, melihat ke langit, terus habis itu layarnya jadi hitam. Pingsan mungkin. Ini antara masih hidup, pingsan, atau udah bablas. Tapi yang pasti wajahnya Panda di sini sangat-sangat ngeri guys, menakutkan. Kenapa kok kita bisa bilang menyeramkan? Si Panda memiliki seringai yang sangat lebar, menyeringai, dan itu semakin lebar setiap kali dia berkeliaran di tempat lain. Nanti gini mas,
Iya. Kayak Iya, aku bisa bayangin. Seru. Kemudian setelah itu panda berjalan menuju ke hutan. Oh ya, berarti fix dia belum mati. Cuma ya masih hidup, tapi cuma ya menjatuhkan aja. Nggak berasa apa-apa gitu. Cuma mungkin cuma memejamkan mata atau pingsan. Kalau pingsan kan bisa bangun lagi. Iya. Tapi yang pasti nggak mati. Begitu si panda ini sampai di hutan, dia menyeringai lagi. Gitu lagi. Kayak ada sesuatu hal yang mau dia lakuin. Yang pasti sesuatu hal ini nggak main-main. Dan bener aja di adegan ini sangat-sangat creepy guys. Panda mengambil sekop dan mulai menggali lubang di tanah. Duduk kalau bahasa Jawanya. Setelahnya si panda melemparkan sekop itu ke hutan dan mulai menutupi lubang itu dengan tanah. Dikubur lagi. Tapi bentar. Di sini kayaknya dia sedang mengubur dirinya sendiri. Buat apa tuh lubang? Kalau cuma duduk doang. Kenapa dia mengubur dirinya sendiri? Ini nggak beres. Nggak lama setelah itu terdengar suara teriakan dari dalam hutan. Dan suara teriakan itu berasal dari lokasi di mana si panda tadi mengubur dirinya sendiri. Dan lambat laun suaranya menghilang. Perlahan-lahan menghilang. Kemudian kameranya beralih ke Gris dan Icebear yang sedang terbangun dari tidurnya. Setelah mereka terbangun, mereka ini sadar. Loh, kok ada yang aneh ya? Si panda kemana? Kok nggak ada? Panda nggak ada di kamar tidurnya pagi itu. Akhirnya mereka mencari si panda ini kemana-mana. Ke gua, ke hutan, everywhere. Tetapi zonk, nihil. Gris dan Icebear nggak menemukan panda sama sekali. Nggak bisa menemukan panda di mana-mana. Gris dan Icebear bahkan nggak memperhatikan lubang kecil di mana tempat si panda ini mengubur dirinya. Lalu di sini muncul sebuah teks yang bunyinya kayak gini. Dan sampai hari ini panda tetap menghilang. Dia enggak ditemukan. Yang paling menjadikannya lagi adalah kita tahu kalau panda ini udah pasti meninggal. Mirisnya, saudara-saudaranya Gris dan Icebear enggak tahu kalau panda ini udah bablas. Dikira masih hilang, hidup tapi hilang. Padahal kan cuma di dekatnya doang, tapi mereka nggak menyadari. Kayaknya nggak kepikiran sampai situ ya. Nggak ngeh masa? Ya nggak janggal ya. Kan itu tanah digali, Nggak. terus dikubur lagi kan. Baru kan? Masih kayak berantakan gitu. Paling mikirnya itu paling anggora. Gesek di situ. Masa ya anggora anggora raksasa itu. Enggak sampai di situ, kemudian muncul teks lagi, tulisan lagi yang tulisannya Rest in Peace Panda. RIP Panda. Episodenya berakhir dengan sangat-sangat mengerikan. Dan si cowok itu jadi ketakutan dan dia mulai mematikan TV-nya, terus membuang VHS-nya. Kado terburuk ya. Ya, bad gift of his life. Ini sepupunya ada masalah apa ya? Mungkin nembung itu VHS-nya kan buruk tuh. Atau enggak mengerjai. Ah, ya benar. Dia udah nonton terus saudara sendiri kerjain aja. Ulang tahun kan biasanya identiknya dikerjain. Bener. Kerjanya dengan cara begini aja. Malah lebih parah begini. Serem sini sama sini. Nah itu dia tadi creepypastanya We Bare Bears. Setelah kita lihat-lihat ceritanya ini lebih memfokuskan itu ya, kematiannya si panda. Iya. Tapi penyebabnya kok si panda ini bisa gitu kita masih belum tahu karena tadi nggak diceritakan. Jadi langsung Ya, terinspirasi dari mimpi. mungkin ada sesuatu yang bikin dia gimana gitu, terpengaruh entahlah. Tapi kalau menurut kita ini sangat-sangat mengerikan. Mungkin ada sesuatu yang kita nggak bisa lihat, yang nggak kita ngeh. Kalian bisa share aja di bawah ya. Maksudnya apa yang menyebabkan si panda ini bisa mengubur dirinya sendiri. Mungkin ada sesuatu tadi yang kita lewatkan atau yang kita nggak tahu, tapi itu tertutup gitu. Tahu nggak maksudku? Terselubung gitu ya. Yang mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang bisa lihat itu. Dan gimana menurut kalian episodenya We Bare Bears kali ini? Apakah serem banget? Serem aja atau Biasa. tidak ada apa-apa? Tulis di bawah. Nah mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada zona horor kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping, support kita terus agar kita semangat untuk membuat video-video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Next apalagi ide-ide yang creepy-creepy lainnya, apalagi yang sangat-sangat greget, kalian bisa masuk aja, kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Mau apa lagi nih? Semoga kita bisa menemani malam kalian yang spooky.
Apa tuh? Terima kasih udah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. See you in the next video dan